Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi di opini obrolan pagi ini bersama Bapak Barzian dengan tema kita yang masih sama, yaitu merah putih di jiwaku. Masih momentum kemerdekaan ya, Pak, gitu kan? Iya. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri melihat kemerdekaan artinya salah satu pintu rezeki juga ya, gitu kan? Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri memaknai kemerdekaan itu seperti apa? Ya, di samping berkah buat saya dan juga berkah juga buat teman-teman yang lain, mungkin satu profesi dengan saya. Memang kalau ini itu kan kalau dibilang simbol NKRI harga mati kan. Iya. Memang ya, kalau kita Bapak secara pribadi ya, kita hidup di Indonesia negara merdeka ini, kita kan cuma bisa sekarang ini menikmati. Kok nggak bisa kita memeriahkan kemerdekaan negara tersebut kan? Ya kalau kita berpandangan di zaman Perang Dunia dulu, waktu Indonesia dijajah, ya kan, para pahlawan kita kan yang berguguran itu udah banyak kan, yang korban nyawa, bertumpahan darah, korban harta benda. Nah itu sebenarnya harus kita hargailah, kita hargailah. Jadi kita yang masih hidup sekarang ini, penerusnya mungkin ke depannya untuk mungkin anak-anak cucu kita. Ya kita meriahkanlah, kita pertahankanlah apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Ya kan, bukan artinya kita dijajah itu oleh orang luar atau orang asing. Termasuk juga kita harus membela negara ini, maksudnya bukan musuh yang dari luar aja, yang dari dalam juga harus kita ini kan. Artinya menghargai dan melanjutkan perjuangan gitu, Pak ya. Harus menghargai dan melanjutkan perjuangan apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperjuangkan para leluhur kita dahulu, para pahlawan-pahlawan kita yang telah tiada kan. Gitu. Salah satunya mungkin Bapak melanjutkan perjuangan untuk selalu memberikan ini ya, support bendera merah putih juga gitu ya. Gitu. Sebenarnya simbolnya itu enggak ini mengingat apa susahnya sih, ya kan? Jadi orang berpikir, wah kita ini menghargai kemerdekaan negara, katanya NKRI harga mati, menghargai jasa para pahlawan. Apa salahnya sih kita pasang bendera? Bahkan memang dihimbau kok. Ya memang dihimbau kan, dari pemerintah daerah kemarin kan, terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Nah, jadi untuk menyemarakkan. Jadi gitu. Mungkin yang untuk warga-warga itu kan mungkin sudah ada himbauan, mengerti lah kan, maksudnya gitu kan. Dan peluang rezeki juga. Ya, peluang rezeki juga buat kita, bukan untuk diri saya pribadi, mungkin juga untuk orang lain, pedagang-pedagang yang lain kan. Baik yang ada di Bengkulu, mungkin maksudnya baik yang ada di dalam kota Bengkulu, mungkin luar kota Bengkulu, mungkin di provinsi lain lah, seluruh Indonesia lah kan. Ya, di situ ada momen-momen rezekinya tahunan kan. Nah, gitu aja. Melanjutkan nih Pak, dengan tema kita merah putih jiwaku gitu kan. Pastinya orang pengen tahu nih bagaimana proses pembuatan dari Bapak sendiri, bendera Bapak sendiri, mulai dari pemilihan bahan mungkin sampai jadi, dan produknya apa aja nih gitu. Ya kita sebenarnya awal-awalnya kita mau ini memproduksi barang itu biasanya bulan 10 atau akhir-akhir tahun kita udah stok barang dulu kan, stok bahan ya Bar ya. Stok bahan dulu dari Jakarta, kemudian setelah barang sampai ke Bengkulu, ke rumah, nanti sesuai ukuran, sesuai apa yang mau kita buat. Itu kan bagian untuk ukuran, motong-motong bahan-bahan kain itu kan itu bagian Bapak sendiri kan. Kalau ibunya kan jahit kan. Ibu jahit ya. Jadi saya potong kayak gini, ibunya tinggal jahit. Sekarang ukuran umpamanya mau buat bendera 90 untuk rumahan kan. Ya standar 90 apa 60. Saya potong satu pasang, nanti dapatnya sekian kodi atau sekian lembar atau lembar kan. Udah siap, suruh jahit. Kemudian
Nanti yang Kalau lain lagi ukuran produk terkecil bendera berapa? itu untuk bendera kendaraan, bendera motor itu. Itu ya ukuran mungkin 9 cm kali 16 cm, ada juga mungkin yang 12 cm kali 20 cm, itu yang terkecil. Jadi kalau yang di atas itu ada lagi kadang-kadang bendera untuk orang ini Obade lah atau apa di atas itu bendera Gapura lah, untuk Bendera di Gapura, Gapura itu kan ukurannya paling sekitar ukuran 15 cm kali 25 cm. Ada lagi yang di atas itu mungkin ada bendera kapal namanya kan. Itu ukuran 60 kali 40. Ada lagi ukuran bendera kecil untuk rumah, tapi kan kadang-kadang orang ini kan beli yang dia beli yang agak kecil itu kan karena rumah saya kecil Pak. Oh, iya. Pagarnya pendek, oke kita kasih yang ini, ukurannya kan 75 kali 50. Tapi yang kebanyakan yang standarnya itu ukuran 90 kali 60. 90 kan. Ya, cuma kadang-kadang pernah juga saya bilang, Pak kalau dipasang ini kecil nggak Pak? Saya bilang tergantung rumahnya Bu. Kalau rumahnya besar, Ini kecil. nggak enak kelihatannya. Satu, yang kedua tergantung tinggi ukuran tiang benderanya. Sifatnya benderanya gini, dia semakin tinggi tiangnya, walaupun bendera sebesar apapun, semakin ke atas dia kelihatan semakin kecil. Iya kan? Dimensinya semakin ya, kecil. semakin kecil kelihatannya, semakin kecil. Jadi kalau dia pakai tiang bendera umpamanya ketinggian 4 meter, itu biasanya minimalnya itu ukuran bendera tuh 90-60 itu. Kalau nggak pakai yang ukuran 1,20 m kali 80 cm. Iya. Selain produk bendera sendiri, apa aja nih Pak yang Bapak hasilkan mungkin deh ya, maksudnya itu buat sendiri? Ada juga aksesoris. Aksesoris apa aja tuh? Ya kayak ketupat itu, Oh, ketupat iya. merah putih kita buat sendiri. Bahkan bisa ditaruh di mobil ya? Iya, yang untuk aksesoris di mobil. Kemudian ada bendera tempel yang kayak gini, Iya. yang kayak silang itu kan, kiri kanan ada bendera itu kita produk sendiri, macam-macam. Cuma selain itu, kalau aksesoris yang lain itu kadang-kadang kita beli, kita nggak bisa buat itu kan karena mereka mungkin buatnya kan pakai mesin canggih kan. Iya. Kayak ada balon HUT RI, Iya, umpamanya kan ada balon Love Aku Cinta Indonesia, itu kan produknya kan dari pabrik kapasitas besar kan. Ya cuma kita beli ya untuk meramaikan ya kita beli juga. Mengkreasikan juga lah Pak. Mengkreasikan ini suasana menjelang 17-an itu kita beli juga. Soalnya dulu pernah kita nggak siapkan, cuma kadang-kadang orang nanya, ya kita siapkan. Ternyata memang ada yang beli. Kemudian kayak bendera kecil-kecil yang plastik itu, ya renteng itu, yang bisa ditaruh benang. Kan banyak kadang-kadang anak-anak sekolah kan memang dianjurkan oleh guru-guru sekolahnya untuk beli, kita siapkan. Yang paling laku produk apa? Yang paling Bendera, laku tetap itu bendera. Bendera ya? Karena memang Bendera kan- kebutuhan. Kebutuhan Ini setiap kebutuhan rumah. setiap rumah. Kemudian ditambah lagi dengan aksesoris bendera-bendera kecil plastik itu, yang isi 100 itu, yang bisa ditaruh benang itu. Itu kan mulai dari TK, anak TK, anak SD, itu yang banyak yang dicari. Jadi diperintahkan oleh guru, mungkin wali kelasnya masing-masing kan. Umpamanya ini harganya 25.000 mungkin kan. Isinya 100. Jadi anak-anak yang tadi buat berkelompok. Umpamanya 5 orang, jadi sumbangannya 1 orang 5.000, dapat bendera 1. Kayak gitu. Ada juga disuruh, kayak anak saya kemarin disuruh sumbang balonnya. Tapi tidak usah beli ya katanya. Sebenarnya kenapa? Kita kan jual balon. Nah, ambil kan, jadinya beli juga kan. Kalau pemasaran sendiri nih Pak, pemasaran sendiri dari Bapak selama 20 tahun, gimana nih strategi Bapak mungkin dari tiap tahunnya gitu? Apakah menambah pelanggan baru atau seperti apa yang Bapak lakukan juga? Ya saya juga promosinya kan melalui media sosial juga. Media sosial juga ya? Ada di Facebook, ada di forum jual beli, ada juga kemarin saya kirim di Instagram, ya kan. Nah itu kemarin yang saya ceritakan, yang kemarin dari Kementerian Keuangan kan, kantor pajak, dia lihat posting saya di forum jual beli, telepon saya, gini bla 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 ukuran kan, memang diperintahkan kemarin tuh seluruh PNS itu kan nyumbang bendera, dia jadi maunya kemarin 100 kan, saya sumbar. Hari apa dia ambil? Ini hari Rabu, hari Senin kemarin. Dia telepon saya kan hari Jumat. Saya tunggu
Saya tunggu, tahunya datangnya hari Senin. Saya bukan nggak mau datang Pak katanya. Soalnya katakan anggarannya lagi diajukan. Ya kan, kalau mau pakai duit pribadi saya nggak cukup Pak katanya. Ini jutaan katanya kan. Ya belanjanya ya 2 juta lebih lah, hampir 2,5 juta kan. Dia datang, dia lihat di Facebook saya. Dia di forum jual beli Kota Bengkulu. Dia hubungi saya. Di situ kan tercantum nomor HP. Langsung telepon. Saya pikir ya pernah juga kan orang banyak juga orang yang nanya-nanya itu, tahu-tahunya nggak jadi, ya belum rezeki kita kan. Tapi kemarin bapak itu jadi. Ada lagi yang kemarin tuh dari lupa saya lihat di postingan bapak kan ya, di grup jual beli Kota Bengkulu gitu. Oh, berarti bapak tidak memilih untuk konvensional aja ya, tetap dari media sosial ya. Main media di forumnya, di forum jual beli Kota Bengkulu, forum jual beli Provinsi Bengkulu ya kan. Kemudian di Facebook juga, di Instagram juga pernah saya ini kan juga. Terjauh yang pesan dari mana Pak? Ya kalau terjauh nih ya sekitaran Provinsi Bengkulu aja lah. Ada yang dari Muko-Muko, ada yang dari Seluma, ada yang dari Kaur. Memang kalau untuk luar provinsi belum, ya kan. Tapi rencana mungkin ada lah ya, kalau misalnya ekspansi ada peluang juga. Ya kalau memang untuk di luar provinsi Bengkulu ada yang mau, kita siap kirim kan, kita siap ini sediakan barangnya. Itu aja. Jadi simpel-simpel aja, tergantung keinginan orang kan. Apa keinginan orang kita siapkan, kita usahakan. Umpamanya mau pesan barang apa, umpamanya kayak itu kan, apa background yang untuk les pelang itu. Kan dia macam-macam model kan. Ada lagi mungkin dia. Berarti ada by requestan juga ada berarti ya Pak? Iya bisa. Sesuai dengan maksudnya. Iya. Mau pelanggannya gitu. Sesuai kemauan pelanggan. Oke. Baik, mungkin Bapak ditahan dulu kita. Boleh. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita untuk para pemirsa Opini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pagi ini.